pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu, konsekuensi yang mengerikan bila engkau bermain-main dengan Tuhan. Engkau tidak sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Jaga baik hidupmu sekarang, dan nanti ketika kita mendengar firman Tuhan ini dengan penjelasannya, kita akan diberkati dan teguh, dan hidup kita takut akan Tuhan sepanjang jalan hidup kita. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami akan dengar sebentar. Kami berdoa supaya semua jemaat, semua pemirsa yang menyaksikan program ini hidup dalam perasaan takut akan Tuhan, dengan menghormati Tuhan lebih daripada yang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sudah pemirsa, mari kita baca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Perjanjian Lama 2 Raja-Raja 17, 2 Raja-Raja 17, 2 Raja-Raja 17, ayatnya yang ke ayatnya yang ke 24 dan 25. 17 ayat 24 dan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat dan Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Pada mulanya waktu mereka diam di sana, tidaklah mereka takut kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan melepaskan singa-singa ke antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka.
Saudara sekalian, sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan mereka. Mereka memang tidak kenal Tuhan. Dari bangsa lain dikirim oleh Raja Asyur ke sana. Tapi pesan firman Tuhan dengan jelas. Bila engkau sudah pergi ke wilayah Israel utara itu wilayah Israel, wilayah tanah perjanjian, dan engkau di sana hidup dengan takut akan Tuhan, hidup dengan tidak takut akan Tuhan tadi, maka engkau akan diserang oleh singa-singa. Mari sekarang lihat ke muka saya ke sini dengan serius. Tolong ketika ada masalah datang, kadang ada persoalan datang, tantangan hebat datang, jangan selalu menyalahkan iblis. Boleh jadi itu sebabnya karena engkau tidak takut akan Tuhan. Oh, saya mengalami hari-hari ini juga, mengalami ketika jemaat ditegur. Itu masalah sekarang, saudara sekalian. Di banyak gereja seperti itu. Kalau berani sudah tegur jemaat, dia bilang, "Hei, masih ada ratusan gereja terbuka untuk saya. Di sini tidak ada yang bisa tahan menjadi anggota jemaatnya Pak Samuel dengan Ibu Selvi. Hanya malaikat yang tahan di sini. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, tidak boleh." Saya mengajar saudara sekalian dengan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Dengar baik apa saya katakan. Catat baik-baik ini. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan bahwa apa? Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, buat kita tahu apa yang kita belum tahu, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Loh, sudah tidak mau diberitahu kesalahanmu, itu sudah parah itu. Sudah melawan firman Tuhan. 3, memperbaiki kelakuan. Ya, jadi seperti montir, sudah diperbaiki. Nah, itu yang tidak enak. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 itu katanya yang tidak berbuah diguntingnya, dipotongnya. Jadi saudara sekalian, jangan marah kalau sudah dipangkas oleh Tuhan. Karena ranting itu tidak berbuah, bagian sikap itu tidak berbuah. Oke? Yang terakhir apa? Yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Engkau harus terus naik dari suatu level ke level berikutnya. Tidak bisa statis, saudara sekalian. Engkau rugi kalau hidupmu statis. Itu sebabnya pendeta atau gembala menegurmu supaya hidupmu maju lagi sampai ke puncak. Di sanalah engkau bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Oke, kembali kita di firman Tuhan tadi. Apa yang terjadi? Nah, pada mulanya waktu mereka diam di sana, tidaklah mereka takut kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan melepaskan singa-singa ke antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka. Itu yang saya katakan tadi, singa bisa singa, tapi sekarang masalah itu menerkam engkau, sehingga engkau kemudian tidak mau ke gereja. Itu berarti sudah mati rohani. Jaga baik. Bila engkau mengalami masalah, persoalan, tantangan hidup, tolong ingat ini baik-baik. Ya, jangan pernah engkau mati rohani. Mari bangkit lagi dan mulai lagi takut akan Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Ikutlah itu, saudara sekalian. Nah, ayat-ayat berikutnya kemudian apa yang terjadi? Kata firman Tuhan bahwa kemudian Raja Asyur, baca nanti seterusnya, bacalah, kemudian Raja Asyur mengirim seorang imam orang Israel. Dia dikirim ke sana untuk mengajar orang yang tadi baru datang untuk takut akan Tuhan. Itulah orang Samaria yang sekarang. Ya, mereka katakan mereka menyembah di gunung ini apa segala macam. Setidak-tidaknya mereka mulai takut akan Tuhan. Dan kemudian singa-singa itu tidak datang lagi. Itulah yang harus kita renungkan hari ini. Mari ingat, sekali lagi saya katakan, kalau ada masalah, tantangan dan pergumulan berat melanda hidup saudara sekalian, jangan selalu salahkan iblis. Boleh jadi Tuhan suruh untuk mengoreksi hati kita. Apa kita masih takut akan Tuhan atau tidak?
Itu yang terpenting untuk hidup kita hari ini. Nah, saya mengajak kita semua saudara sekalian supaya jangan lupakan ayat firman Tuhan ini. Ketika ada tantangan dan persoalan, Tuhan sedang mengoreksi kita supaya kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dengan demikian hidup saudara akan diberkati dan aman sampai ke garis akhir. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tolong kami semua untuk menyadari hidup kami ini Tuhan, supaya kami terus takut akan Tuhan. Dan bila ada masalah datang, itu Tuhan bermaksud untuk mengoreksi hidup kami, sehingga kami kembali lagi kepada posisi semula, hidup takut akan Tuhan. Dengan demikian hidup kami aman sampai ke garis akhir. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila sudah menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.